Manajemen, selamat datang di Eksisten, Exclusive Talk with Management. Perkenalkan, saya Adinda yang akan menemani teman-teman untuk ngobrol di episode kali ini, tentunya dengan topik yang sangat relevan dan juga menarik untuk kita bahas. Nah teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, teman-teman udah gak asing banget ya sama namanya media sosial, karena biasanya media sosial itu digunain untuk sarana hiburan. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya media sosial itu bisa sebagai wadah untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan kupas tuntas terkait personal branding. Nah, personal branding ini sangat penting teman-teman karena dari personal branding ini banyak banget mahasiswa itu yang mendapatkan kesempatan emas dan mereka itu dikenal oleh banyak masyarakat. Karena mereka itu menunjukkan citra yang kuat di media sosial dan juga konsisten. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita itu memulai personal branding dengan tepat agar orang-orang itu mengenal siapa diri kita, apa nilai yang kita bawa, dan juga karakter kita itu terlihat dengan jelas. Nah, untuk bahas lebih dalam soal ini, kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang cantik-cantik dan luar biasa. Ada seorang mahasiswi manajemen yang muda, memiliki personal branding kuat di media sosial, dan juga dosen marketing yang membantu kita melihat fenomena ini dari sisi strategi dan juga teori pemasaran. Halo, selamat datang Ibu dan Kakak. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Eksisten 2025. Boleh sebelumnya untuk biar lebih akrab lagi dengan teman-teman yang lagi ada di rumah, bisa memperkenalkan diri, boleh dari Ibu. Jadi, halo teman-teman yang menonton dari manapun. Perkenalkan, nama saya Widya Sawitri. Saat ini saya adalah seorang dosen yang kebetulan memang ada atau aktif di bidang marketing atau berfokus pada bidang marketing atau pemasaran di salah satu universitas negeri di Bali, khususnya di Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, boleh kakaknya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Laksmi. Aku mahasiswi program studi manajemen angkatan tahun 2024 dan saat ini diundang untuk mengupas tuntas terkait dengan personal branding. Salam kenal semuanya. Oke, jadi Dinda ini bisa panggil Ibu Widya dan Kak Laksmi ya? Iya, Oke. Saya yakin teman-teman di rumah ini udah nggak sabar untuk mendengar apa sih yang akan kita bahas ya. Jadi kita akan masuk ke topik utamanya langsung ya Bu ya. Kalau sekarang ini kan banyak banget ya mahasiswa ini udah aktif di media sosial dan juga itu mereka berusaha banget untuk menunjukkan sisi terbaik mereka di sana. Nah, kalau misalnya dari kacamata Ibu sendiri ini, gimana sih pandangan Ibu tentang banyaknya mahasiswa yang mulai membangun personal branding ini lewat media sosial? Oke, jadi sebelumnya jika kita berbicara soal branding sosial media, kita semua tahu ya bahwa digitalisasi atau teknologi itu berkembang sangat luar biasa belakangan ini. Khususnya setelah pandemi COVID kemarin, itu banyak sekali perkembangan dan tools-tools digital yang kita adopsi, yang sangat-sangat luar biasa jika kita bandingkan sebelumnya. Berbicara tentang personal branding, itu sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan di sosial media, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Tapi dengan adanya tools-tools ataupun aplikasi-aplikasi atau web yang memudahkan akses dari setiap mahasiswa, itu sangat mudah digunakan sekarang. Salah satunya adalah sebuah kebanggaan ya, khususnya untuk saya yang memang ada di dunia marketing, yang saya juga lumayan mengamati tentang bagaimana perkembangan mahasiswa sekarang. Jadi pertama, saya sangat bangga dan sangat luar biasa ya jika kita lihat bagaimana konten-konten mahasiswa, bagaimana strategi-strategi mereka gitu. Jadi bagaimana mereka memilih personal branding melalui sosial media itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana mereka mengimplementasikan teori yang mereka dapatkan. Jadi mereka tidak hanya menerima apa yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan, di dalam kelas, tapi mereka sudah mampu untuk mengimplementasikan untuk diri mereka sendiri sebelum nanti mungkin mereka akan terjun ke dunia kerja, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bukti gimana mereka mampu menyadari adanya nilai diri atau kompetensi yang mereka miliki dalam diri mereka, seperti itu. Oke, makasih Ibu. Sekarang banyak Kak Laksmi.
boleh nggak sih aku tahu gimana sih kakak itu mulai membangun personal branding itu lewat media sosial? Apakah dari awal sudah ada set tujuan atau emang iseng-iseng aja gitu? Boleh kak? Oke, itu pertanyaan yang bagus banget. Sebenarnya sih iseng ya, karena for your information, aku punya Instagram tuh dari kelas 2 SD. Which is itu tahun 2013. Dan dari iseng-iseng kayak ngupload, bahkan teman-teman di sekolah pun tahu, oh ini orangnya apa-apa direkam, apa-apa diupload. Jadi sebenarnya berawal dari iseng-iseng buat seru-seruan aja. Karena konsisten juga dari SD, SMP, dan SMA, jadinya banyak juga ternyata ada tawaran misalkan jadi panitia, MC, moderator, dan lain-lain. Dari sana sadar, oh ternyata ini bukan sekedar cuman upload aja, tapi dapat juga benefitnya terhadap dengan konsisten dan positif di media sosial. Oke, berarti Kak Laksmi ini iseng-iseng aja ya, tapi Betul. jadi gitu ya. Hebat banget kakak ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Seperti yang sudah sampaikan di awal itu, bahwa sekarang itu kan udah banyak nih orang punya akun media sosial dan suka berbagi kegiatan sehari-hari, mulai dari hobinya, prestasinya, bahkan sampai opini pribadi mereka. Tapi nggak semua orang itu sadar kalau hal-hal kecil itu sebenarnya bisa membentuk citra mereka di mata orang lain. Nah, untuk Kak Laksmi dan juga Ibu Widya, menurut Kak Laksmi juga Ibu Widya, penting nggak sih sebenarnya untuk mulai membangun personal branding itu sedini mungkin, dan ada untungnya nggak sih kalau kita tuh mulai lebih awal dibandingkan kalau kita tuh mulai nanti-nanti aja deh gitu. Boleh dari Kak? Dari Kak Emily Laksmi dulu mungkin silahkan. Oke, benar banget. Jadi kita penting untuk membangun personal branding dari sejak dini, mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, karena tidak ada kata terlambat. Aku juga pernah mendengar quotes dari Caroline Caswillan yang mendefinisikan personal branding itu an unique combination for skill and experience that make you who you are. Jadi itu bisa diartikan bagaimana kita mengkombinasikan antara pengetahuan kita, skill, dan pengalaman kita untuk membangun siapa sih diri kita. Karena dengan itu orang lain bisa mengetahui siapa diri kita dan kemampuan apa yang kita miliki. Sehingga karena semua itu butuh proses, tidak ada yang instan, teman-teman bisa membangun branding dari sekarang, pelan-pelan diposting semua apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman miliki, sehingga akan mendatangkan kesempatan yang baru, karena kesempatan akan datang kepada orang yang siap atau terlihat lebih siap. Oke, terus dari Ibu. Oke, sebelumnya saya setuju sekali ya dengan apa yang dibilang Laksmi tadi. Jadi benar, memulai sedini mungkin itu adalah sebuah privilege untuk seseorang. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa memulai sedini mungkin. Sedikit berbagi dari sebuah buku yang saat ini juga sedang saya baca. Itu judulnya adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Itu adalah sebuah buku dari seorang filsuf Buddhis, yang dimana di sana dikatakan bahwa hidup itu memang sebuah petualangan. Dan tentu dalam hidup kita memiliki banyak sekali pilihan, dan kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih langkah mana yang kita ambil. Tapi hidup itu tidak ada yang benar-benar disiapkan, atau tidak ada hidup yang benar-benar telah disiapkan gitu. Jadi kalau kita menunggu memang sampai 100% komplit, itu biasanya sudah sangat terlambat. Begitu. Jadi kalau kita berbicara soal marketing ya juga ya, dalam menumbuhkan brand awareness itu kita tidak bisa hanya dalam sehari 2 hari. Untuk menumbuhkan yang namanya brand awareness, kita butuh yang namanya kredibilitas dan juga konsistensi. Jadi kredibilitas itu kita dapatkan dari bagaimana proses-proses atau kontensi kita untuk menyampaikan nilai-nilai atau value diri yang kita punya, sehingga audiens kita bisa tahu. Kita bisa menentukan seperti apa sih yang bagaimana kita ingin dilihat oleh audiens. Itu yang paling penting. Jadi jika memang kalian mempunyai kesempatan untuk memulai dari awal, ambil. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan atau privilege untuk memulai dari awal. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah pikir-pikir lagi, tinggal dilakuin aja. Dengan terbaik itu bisa juga sebagai langkah untuk membangun personal branding kita. Tapi ngomong-ngomong tentang personal branding itu pasti nggak lepas ya tentang mungkin bisa dibilang pencitraan lah atau pamer lah. Mungkin Kak Laksmi ataupun Ibu Widya bisa nggak sih kasih tanggapan atau nggak mungkin Kak Laksmi atau Ibu Widya tuh pernah nggak sih dibilang mungkin pencitraan atau pamer gitu. Dan misalnya kalau pernah,
gimana sih cara kakak sama ibu ini menyikapi kayak gitu? Oke, saya duluan ya. Jadi, ya saya setuju. Banyak sekali orang-orang yang memang beranggapan bahwa bagaimana kita membangun personal branding itu adalah sebuah pencitraan, flexing, atau mungkin pamer lah seperti itu. Tapi kalau kita mencoba melihat lebih dalam, sebenarnya orang-orang yang beranggapan seperti itu adalah orang-orang yang berusaha melihat dari kacamata personal. Jadi mereka tidak tahu bagaimana pentingnya sebuah strategi. Mereka tidak menyadari itu adalah sebuah strategi. Nah, sebenarnya jika kita berbicara tentang pencitraan, kita berbicara tentang branding, itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara tentang pencitraan, itu adalah bagaimana kita berusaha menampilkan sesuatu yang tidak seperti itu adanya, atau kesannya dilebih-lebihkan. Sementara branding adalah bagaimana kita menyampaikan nilai yang kita punya. Bagaimana kita menyampaikan kepada audiens apa yang ingin kita sampaikan, dan juga membawa manfaat untuk mereka gitu. Jadi mungkin tipsnya bagaimana untuk menghindari tanggapan seperti itu. Yang pertama adalah pastikan apa yang kita tampilkan itu emang itu adanya begitu. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Selain kalian berfokus memperlihatkan mungkin hasil apa yang kalian capai, kalian juga bisa kok sekali-sekali share kayak prosesnya, bagaimana kalian mencapai itu. Jadi bagaimana kalian bisa engage dengan mereka gitu. Jadi kalian bawa masuk audiens kalian ke dalam konten kalian. Jadi kesannya tidak hanya mereka melihat atau menerima, tapi mereka juga dibawa dan mereka menerima manfaat dari apa yang ingin kalian bagikan seperti itu. Oke, kalau dari Lasmi mungkin cerita sedikit, itu pernah ada pengalaman misalkan ada orang yang komentar di Instagram gitu aja dipamerin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sering baca buku juga Filosofi Teras, yang di sana ada tentang dikotomi kendali, yang dimana ada hal yang di luar kendali kita dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Dan apapun penilaian orang lain, persepsi orang lain terhadap saya sendiri, itu berada di luar kendali saya. Namun, seiring berjalannya waktu, Laksmi juga menyadari bahwa semua itu, kalau kita fokus ke hal komentar orang lain, kita bisa stuck di sana aja. Kita sulit untuk keluar dari zona nyaman. Oh, aku gak mau deh post, nanti orang lain bilang apa ya, aku takut. Nah, sempat juga karena baca buku itu, merenung sendiri, oh ternyata tetap aja deh post-post up-up aja. Apapun perkataan orang lain, aku hanya fokus sama orang-orang yang bisa memandang dari sudut pandang yang banyak sekali. Misalkan, oh ini memang konsisten mengambil sudut positif. Jadi, itu yang membuat Laksmi masih semangat upload apapun sekarang. Misalkan ada job MC atau apa, upload aja gitu. Mungkin tujuan positifnya aja untuk difokuskan bahwa ingin menginspirasi orang lain, membagikan bahwa, oh ini loh pengalamanku, oh ini perjalananku, seperti itu. Oke, mungkin mau nanya lebih dalam lagi, gimana sih cara Kak Emi itu membangun citranya biar positif tanpa terkesan berlebihan kayak gitu? Kan tadi udah ada tips dari Ibu Widya yang mungkin dari Kak Laksmi boleh. Untuk menambah atau memfokuskan pada sisi yang positif, itu mungkin lebih ke kesadaran diri sendiri, oh bahwa aku ini ingin memberikan atau men-sharing kepada teman-teman bahwa perjalanan selama hidup atau experience kembali dan skills itu mungkin bisa difokuskan, karena kan kita harus mensaring dulu sebelum sharing, fokusnya ke hal-hal yang positif sehingga orang-orang juga akan mendapatkan impact bahwa oh ini orangnya positif, aku bakal kayak terinspirasi dan termotivasi dengan orang ini. Lebih ke itu sih, penyemangat untuk tetap berada di lingkup yang positif gitu. Oke, jadi sebenarnya bukan soal pencitraan ya teman-temannya, tapi itu lebih ke bagaimana kita tuh bisa menampilkan diri kita tuh secara tepat dan juga berimbang. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang menampilkan diri, tentu media yang kita pakai juga berpengaruh besar, karena beda platform itu biasanya beda cara pandang orang. Kalau dari Kak Laksmi, media apa sih yang paling cocok buat kakak untuk membangun personal branding dan kenapa kakak milih itu? Dari kecil tadi kan udah cerita kalau pakai Instagram. Jadi sampai sekarang juga masih pakai, karena Instagram lah dapat banyak banget kesempatan kayak jadi panitia, kayak public speaker atau apa. Makanya konsisten sampai sekarang pakai Instagram, tapi pakai juga LinkedIn dan juga TikTok karena ada juga tawaran dari sana, sehingga mungkin
lebih seneng pakai Instagram karena misalkan kemana-mana pasti ditanya Instagram kamu apa gitu. Lebih gampang juga nge-uploadnya di Instagram, cuman sharingnya mulai sekarang dari LinkedIn dan TikTok juga sih. Nah, kalau dari sisi marketingnya nih Bu, seberapa penting sih memilih media yang tepat untuk personal branding itu? Apakah pilihan platform itu bisa mempengaruhi citra atau persepsi orang lain tuh terhadap kita sendiri? Ya, tentu. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang marketing ya, mungkin tidak asing ya untuk teman-teman mendengar yang namanya marketing mix. Jadi itu ada 7P atau lebih dikenal 4P deh gitu. Jadi salah satunya itu adalah place. Pada saat kita berbicara tentang place, kita akan berbicara tentang distribution. Dalam distribution itu banyak sekali pilihannya ya. Ada yang indirect, ada yang single, double, sama multiple. Nah, jadi begitu juga dalam personal branding. Jadi pada saat kita melakukan personal branding, itu yang pertama kali kita harus sadari adalah bagaimana sih gaya komunikasi kita. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Apa sih value kita? Nah, sekarang banyak sekali media-media yang bisa digunakan ya untuk melakukan personal branding. Jadi ada LinkedIn, Instagram seperti yang dibilang oleh Laksmi tadi, ada TikTok, YouTube, Twitter atau X sekarang, itu banyak banget. Nah, sekarang kalian tentukan dulu apa sih value kalian dan bagaimana sih gaya komunikasi yang kalian mau dan siapa audiens kalian. Misal, jika kita berbicara tentang LinkedIn, itu pasti identik dengan sesuatu yang bersifat profesionalism. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang Instagram, itu biasanya akan mengarah ke lebih visual, kemudian lebih personal. Begitu juga dengan TikTok. Kalau saya lihat TikTok itu, kalau di TikTok dia lebih sedikit dinamis ya. Mungkin TikTok sama Instagram sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi yang saya amati, di TikTok itu sifatnya sedikit lebih dinamis dan cukup baik untuk digunakan sebagai pembangun atau media dalam meningkatkan brand awareness gitu. Begitu juga dengan YouTube. Cuman kalau di YouTube itu biasanya dia sifatnya akan lebih deep dan long term biasanya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita memilih media yang tepat? Sebenarnya seperti teori distribution channel tadi, kita tidak harus, sepertinya saya cocoknya di Instagram, sepertinya saya cocoknya di TikTok, ya udah saya di TikTok, ya udah saya di Instagram. Jadi tidak begitu konsepnya. Jadi pertama, setelah kalian tahu apa nilai yang ingin kalian bagikan, kalian pilih gaya komunikasi kalian seperti apa. Misal, kalian punya insight di bidang marketing. Nah, di LinkedIn kalian bisa sharing tuh pencapaian-pencapaian apa saja sih yang sudah kalian achieve di bidang marketing. Kemudian, jika beralih ke Instagram, kalian bisa sharing nih tentang bagaimana sih proses kalian dalam mencapai hal tersebut. Kemudian, kalian bisa beralih ke TikTok juga. Nanti di TikTok kalian bisa sharing seperti tips-tips marketing dan lain sebagainya, seperti itu. Sepenting apa sih pemilihan media dalam personal branding? Menurut saya itu sangat luar biasa penting ya. Saya angkat case seperti ini. Misal seperti tadi di LinkedIn, kita biasanya kan sharing sesuatu yang bersifat profesional ya, dengan gaya bahasa yang mungkin lebih ke leadership, kemudian lebih baku seperti itu. Sementara kalau kita menerapkan itu juga di TikTok, kemudian kita menerapkan itu di Instagram, sepertinya audiens akan mikir kayak it's so boring, kayak terlalu serius seperti itu. Sementara kalau kita lakukan itu di LinkedIn, itu berarti kita akan lihat, insightful banget nih, seperti itu. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu audiens kalian siapa, gaya komunikasi kalian seperti apa yang kalian pilih, dan yang paling penting adalah nilai yang ingin kalian sampaikan, seperti itu. Jadi selama kalian memiliki satu konsistensi nilai apa sih yang ingin kalian bangun, nilai apa sih yang ingin kalian perkenalkan dari diri kalian, masalah media yang akan digunakan itu adalah bagaimana kalian menyesuaikan seperti contoh tadi gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan gaya yang sama, tapi kita tetap bisa menyampaikan nilai-nilai yang sama seperti itu. Keren banget ya, tadi udah banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, biar makin lengkap, mungkin dari Ibu Widya dan juga Kak Laksmi, bisa nggak sih kasih sedikit tips and tricks lagi buat sobat manajemen yang baru mulai belajar personal branding, dan kira-kira apa hal penting yang perlu diperhatikan? Mungkin step-stepnya boleh dipaparkan. Silahkan mungkin Laksmi dulu ya. Teman-teman bisa dengerin ini, mungkin lebih ke sharing ya, supaya teman-teman bisa menerapkan juga. Siapa tahu terbawa arus gitu, personal branding ternyata asik dan banyak juga benefitnya. Kalau dari Laksmi pribadi itu ada rumus
3C1A. Yang pertama itu credibility. Teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman mau branding. Teman-teman itu mungkin bisa kayak, oh ini aku menentukan apa sih branding yang mau teman-teman perlihatkan kepada orang lain, sehingga orang lain tuh mengingat teman-teman dengan sebuah persepsi. Misalkan, oh si A ini sering nge-upload tentang MC, jadi next kalau aku ada ditanya, nanti kalau mau giniin MC siapa ya, oh ini aja si A gitu. Kemudian yang kedua ada konsisten. Kalau teman-teman membangun personal branding tetapi tidak konsisten, itu sama aja sia-sia. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan aja, apapun yang teman-teman mau posting aja, show up, percaya diri, confident, dan be yourself yang paling penting. Kemudian yang ketiga ada connection. Dari credibility dan connection ini itu menyambung, sehingga dari personal branding teman-teman bisa mendapatkan koneksi yang banyak, teman-teman bisa menambah relasi dari kesempatan-kesempatan yang akan datang nanti. Misalkan di Instagram, 1 orang pun yang mau-follow itu sangat berpengaruh kepada apapun yang teman-teman jalani ke depannya, karena kita tidak tahu kesempatan akan datang kapan dan dari mana, seperti itu. Jadi teman-teman pokoknya konsisten aja, tetap semangat, jangan terlalu kayak memfokus apa sih nanti pendapat orang lain tentang yang aku upload. Pokoknya gas aja gitu. Oke, luar biasa sekali ya Laksmi. Jadi mungkin saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Laksmi tadi. Tapi yang pertama tentunya adalah mulai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau kalian punya privilege untuk mulai sedini mungkin, mulai. Karena semakin banyak kalian memiliki waktu, semakin banyak kalian bisa belajar. Nah, semakin kalian memulai juga kalian bisa melakukan trial and error. Nah, salah satunya itu adalah jika kalian memulai dari awal, kalian akan tahu dan memasuki yang namanya itu uji pasar. Nah, uji pasar itu adalah kalian tahu nih audiens kalian sukanya seperti apa, gaya komunikasi yang efektif seperti apa, media yang kalian gunakan yang efektif itu seperti apa, misalnya begitu. Kemudian kalau dari saya itu ada 3 hal ya yang paling penting jika kalian ingin memulai. Yang pertama itu adalah positioning. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk menjadi atau membangun personal branding, kalian harus tahu dulu nilai apa yang ingin kalian bawakan. Yang pertama adalah dengan mengetahui position kalian itu di mana, begitu. Saya punya beberapa trik nih untuk mengetahui kira-kira untuk memposisikan diri itu nilai yang ingin saya sharing itu apa sih. Yang pertama kalian bisa kok melakukan dengan misalnya kalian menulis 3 hal yang apa kalian yang passionate about, terus apa yang kalian kuasai, apa yang kalian tertarik, apa yang kalian suka. Kemudian kalian juga bisa bertanya ke teman-teman kalian. Misalnya pada saat kamu melihat saya, yang ada pertama kali ada di pikiranmu apa sih? Nah, itu bisa membantu kalian untuk menemukan nilai kalian. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kredibilitas dan konsistensi. Itu luar biasa pentingnya. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Laksmi juga tadi ya. Jadi mau kalian memiliki nilai sebagus apapun, tapi kalau kalian tidak berhasil untuk membangun kredibilitas, kalian tidak konsisten dalam men-sharing nilai-nilai atau value diri kalian, itu percuma sih menurut saya. Dan yang terakhir itu adalah engagement. Jadi setelah kalian tahu nilai apa yang ingin kalian bagikan, kemudian kalian sudah bisa membangun kredibilitas, kalian sudah konsisten, itu pastikan kalian memberikan ruang kepada audiens kalian. Jadi kalian tidak hanya menyampaikan informasi kepada mereka, tapi bagaimana mereka benar-benar merasakan manfaat dari apa yang kalian sharing. Bagaimana mereka merasa bahwa mereka juga di-include-kan dalam proses kalian. Nah, mungkin kalau kita sering nonton di TikTok atau Instagram ya, itu banyak influencer yang di beberapa konten itu dia secara khusus membuat satu video atau satu postingan yang memang membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar mereka. Nah, jadi itu adalah salah satu cara yang efektif bagaimana kalian mampu membawa audiens kalian masuk ke dalam personal branding kalian. Jadi mereka merasakan manfaat yang luar biasa, mereka belajar dari kalian seperti itu. Karena jika kita berbicara soal personal branding itu kita tidak berbicara atau kita tidak fokus untuk mencari validasi. Yang kita fokus dari personal branding adalah bagaimana kita menyampaikan nilai yang kita miliki sehingga mampu memberikan manfaat untuk banyak orang. Seperti itu sih. Oke, mungkin ini daging banget ya tadi. Mungkin teman-teman bisa catat tips and trick dari Kak Laksmi dan juga Ibu Widya. Dan
Sekian Ibu, terima kasih untuk Kak Laksmi dan juga Ibu Widya sudah berbagi insight-insightnya, tips dan juga motivasi untuk teman-teman di rumah. Luar biasa obrolan hari ini. Dari diskusi ini, kita tuh bisa tahu kalau personal branding itu bukan cuma tampil di media sosial, tapi juga tentang bagaimana kita mengenal diri dan membangun kepercayaan, juga menumbuhkan nilai positif lewat kreativitas itu. Semoga cerita dari narasumber kita hari ini bisa jadi inspirasi buat sobat manajemen di rumah. Jangan takut untuk memulai yang namanya personal branding, karena itu adalah salah satu langkah untuk menuju kesuksesan. Baik, saya Adinda, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.